everyone, hello. How are you? How about your day? Hope that you all in the good healthy. Stay happy, stay safety, keep spirit. Now we are going to start our lesson. We pray first. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your blessing, thank you for your kindness, thank you for that you given your us, thank you for this new day you have studied. Help us to learn so that we can understand what we learned today. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Today we will learn about schematic, tema 8 atau buku 5H, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas air. Kedua, menjelaskan pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Ketiga, menggali informasi dari teks non-fiksi. Keempat, menguraikan urutan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Manusia memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semua manusia dan makhluk hidup memanfaatkan air untuk kebutuhan dan aktivitas sehari-hari. Air sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Air dapat dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, masak, mencuci pakaian, dan mencuci bahan makanan. Nah, semua ini dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari dan air yang dibutuhkan haruslah air yang bersih. Nah, selain untuk kebutuhan manusia, yang lain juga membutuhkan air seperti hewan atau binatang. Air itu dimanfaatkan untuk minum, juga membersihkan tubuh dan mendinginkan badan atau untuk berkubang bagi beberapa hewan atau binatang tertentu, seperti misalnya untuk gajah, dia membutuhkan air untuk mendinginkan suhu badannya ataupun untuk berkubang, atau seperti misalnya kuda Nil atau hewan-hewan yang lain juga yang membutuhkan air sebagai habitat atau tempat hidupnya. Dan itu semua adalah untuk kebutuhan manusia. Itu sebabnya air sangat penting kita jaga kualitas kebersihannya. Air juga selain dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia ataupun hewan, air juga sangat dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan, yaitu untuk proses fotosintesis. Nah, selain untuk proses fotosintesis, beberapa tumbuhan juga memiliki habitat atau tempat di air untuk bertumbuh, seperti misalnya eceng gondok atau juga teratai. Apakah kalian pernah melihat teratai? Nah, ini adalah tanaman atau tumbuhan yang bertumbuh di air. Halo, Pimpo akan menjelaskan 3 jenis sumber air yang bisa dipakai. Ada sungai, mata air, dan sumur. Pimpo mau kasih tahu dulu sobat, proses munculnya sumber-sumber air. Jadi, air laut, danau, dan sungai menguap terkena panas matahari. Kemudian, uap air membentuk sekumpulan awan yang terbawa angin ke pegunungan. Awan yang bertemu dengan udara dingin di atas berubah menjadi titik-titik air yang kita sebut hujan. Sungai merupakan sumber air yang ada di permukaan bumi. Sungai terbentuk oleh patahan bumi, sehingga lebih rendah dari daerah di sebelah kanan dan kirinya. Air mengalir melalui sungai dari sebuah sumber mata air di pegunungan. Air pada sungai dapat langsung digunakan jika terlihat bersih seperti di sini, sobat. Lalu, bagaimana ya jika air sungai kotor? Air yang kotor bisa diolah terlebih dahulu, sobat, agar bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari.
Nah, sekarang ayo cari tahu tentang sumber air yang kedua. Sekarang, Pimpo sedang berada di sumber air kedua, yaitu mata air. Mata air terjadi karena air hujan di pegunungan meresap dan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Karena ada tanah rekahan akibat gerakan tanah, maka air keluar ke permukaan tanah. Mata air biasanya ada di tepi sungai, lereng gunung, dan pedesaan. Menyenangkan, karena jenis sumber air ini bisa langsung kita konsumsi, sobat. Sudah tahu kan, sobat, dua sumber air yang ada? Pimpo akan kasih tahu lagi nih sumber air yang terakhir. Sumber mata air terakhir adalah sumur. Sobat pasti sudah tidak asing dengan sumur. Di dalam tanah terdapat lapisan kedap air yang dapat menyimpan air. Sehingga jika kita menggali tanah pada kedalaman tertentu, akan menemukan air yang disebut air sumur. Ada beberapa jenis sumur, sobat. Sumur dangkal, sumur dalam, dan sumur artesis. Sumur dangkal dapat dibuat dengan menggali tanah atau mengebor tanah pada kedalaman 5 hingga 20 meter. Sedangkan sumur dalam dibuat dengan melakukan pengeboran sedalam 50 hingga 100 meter. Dan sumur artesis dibuat dengan melakukan pengeboran sedalam 200 meter. Pada lapisan ini, lapisan tanah mengandung sumber air berlimpah dan bertekanan tinggi. Karena sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, pada umumnya diperlukan alat bantu pompa untuk mengambil air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Ketiga sumber air tersebut bisa habis loh, sobat. Gimana nih cara menjaga ketersediaan air? Pertama, kita harus gunakan air secukupnya. Jangan pernah lupa, sobat, untuk mematikan keran jika sudah selesai. Kedua, menanam pohon di dekat sumber air, seperti sumur, sungai, dan mata air. Dan yang ketiga, pastikan setiap air yang jatuh di dekat rumah sobat langsung mengalir meresap ke tanah. Sudah tahu kan, sobat, macam-macam sumber air hingga cara menjaganya? Jangan sampai lupa untuk menjaga air demi kelangsungan hidup kita dan sekitarnya. Ternyata banyak tahap ya yang harus dilewati agar air bisa kita gunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Lalu bagaimana ya syarat air yang layak diminum? Mari kita lihat. Nah, ada 3 syarat air yang layak untuk diminum. Yang pertama, dia harus memenuhi syarat fisik. Airnya tidak keruh atau berwarna, tidak berbau, tidak berasa, kemudian tidak meninggalkan endapan, lalu suhunya antara 10 hingga 25 derajat Celcius. Kemudian juga ada syarat kimia, yaitu harus memiliki pH atau derajat keasaman, yaitu antara 6 sampai 8. Kemudian tidak mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Yang ketiga yaitu dia harus memenuhi syarat biologi, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Nah, itu tadi syarat air yang layak untuk kita minum. Tapi coba kalian lihat ini. Ini adalah orang yang sedang membuang sampah di sungai. Kemudian sungai akhirnya banyak sampah dan kotoran. Nah, ternyata masih banyak orang yang kurang sadar betapa pentingnya menjaga kualitas maupun kelestarian air bersih. Nah, karena kesadaran orang yang kurang, akhirnya di beberapa tempat ada warga yang menggunakan air yang kotor untuk dikonsumsi, untuk mandi, mencuci, digunakan, dan juga untuk diminum. Nah, anak-anak, ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, selain orang-orang yang membuang sampah di sungai, ternyata ada juga karena limbah industri maupun industri dari pabrik dan juga industri rumah tangga menyebabkan air sungai ataupun air di laut mengalami blooming alga atau blooming alga. Apa itu blooming alga? Yaitu air mengandung sampah organik dan dapat menyebabkan cahaya matahari
terhalang dan menghambat proses fotosintesis dan tumbuhan di air, dan alga yang menghasilkan oksigen. Nah, coba perhatikan. Nah, apa itu blooming alga? Blooming alga merupakan suatu peristiwa meningkatnya populasi alga pada suatu ekosistem air. Blooming alga dapat terjadi baik di ekosistem air tawar maupun air asin atau air laut. Biasanya diakibatkan oleh satu atau beberapa jenis fitroplankton yang memiliki pigmen warna seperti hijau, biru, atau merah. Blooming alga dapat disebabkan oleh juga faktor alam dan faktor manusia. Nah, hal yang sering menyebabkan blooming alga adalah penggunaan pupuk yang berlebihan pada lahan pertanian. Lalu, bagaimana cara kita memelihara ketersediaan air bersih? Bukankah petani memang harus memupuk tanaman? Ya, betul. Tetapi kita dapat memelihara ketersediaan air bersih. Tadi di video sudah ada disebutkan beberapa. Apakah kalian masih mengingatnya? Nah, ini beberapa cara memelihara kualitas dan ketersediaan air bersih, yaitu tidak membuang limbah atau sampah ke selokan, ke sungai atau danau. Kemudian, pentingnya melakukan penyuluhan menjaga kebersihan air. Ketiga, mengolah limbah industri atau rumah tangga dengan baik dan benar. Lalu, mencegah penebangan liar dan melakukan reboisasi. Kelima, memanfaatkan barang bekas untuk kerajinan, misalnya barang-barang plastik, itu diolah kembali. Kemudian, mengurangi penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya penggunaan parfum, lalu penggunaan anti nyamuk, lalu penggunaan obat-obatan yang berlebihan, penggunaan kosmetik, itu juga dapat menyebabkan kualitas kebersihan air menjadi kurang baik. Dan itu juga dapat menyebabkan polusi. Kenapa kok bisa? Iya, karena misalnya kita konsumsi parfum, itu memiliki wadah. Wadahnya biasanya plastik, kaca, atau kaleng. Itu akan menjadi sampah dan ketika dibuang itu susah terurai, memiliki waktu yang sangat panjang untuk terurai. Kalau dibakar menyebabkan polusi. Jadi itu sebabnya kita perlu menggunakan barang-barang yang mengandung bahan kimia secukupnya dan menghematnya. Nah, itu tadi tentang sumber air dan cara memelihara kualitas air. Untuk memahami lebih lanjut, anak-anak coba perhatikan ini dan kalian baca sumber air di buku tema 8 halaman 83. Nah, melalui membaca nanti anak-anak dapat menemukan atau mendapatkan beberapa informasi penting dari teks non-fiksi. Nah, bacaan sumber air ini merupakan teks non-fiksi. Nah, di dalam teks non-fiksi biasanya terdapat informasi penting yang dapat diuraikan dalam bentuk peta pikiran. Jadi, informasi yang kita dapatkan itu dapat kita buat atau tulis dalam bentuk bagan. Nah, apa itu bagan atau peta pikiran? Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harafiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita dalam bentuk bagan atau diagram sehingga kita lebih mudah, lebih senang untuk membacanya. Nah, lalu bagaimana cara membuat peta pikiran? Nah, pertama, cara menguraikan peta pikiran ada 3 hal penting yang anak-anak perlu perhatikan. Yang pertama itu, tentukan dulu ide pokok dari keseluruhan teks fiksi tersebut. Nah, setelah menemukan ide pokoknya, catat kalimat penjelas dari ide pokok dalam bentuk poin-poin. Lalu kemudian, tuliskan ide pokok dan kalimat penjelas ke dalam bagan peta pikiran. Nah, ini contohnya peta pikiran atau bagan tentang jenis sumber air. Misalnya jenis-jenis sumber air yang dapat kita dapatkan dari
bacaan atau dari video tadi, yaitu ada air hujan, ada air laut, ada mata air sungai, air tanah, dan juga air danau. Nah, ini contohnya anak-anak nanti dapat berlatih ya. Selain kita dapat membuat peta pikiran, informasi yang kita dapatkan, kita juga dapat menguraikan informasi penting di dalam teks non-fiksi. Nah, di dalam teks non-fiksi yang terdapat di dalam buku teks kita, yaitu adalah bagaimana membersihkan sungai atau bagaimana kita memanfaatkan air. Nah, dengan cara misalnya melakukan penyuluhan sehingga air sungai tetap bersih. Nah, ini contohnya yang dapat kita buat dalam gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Kita sudah pernah mempelajarinya. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Lalu, nah apa ciri-ciri karya gambar cerita? Ciri-cirinya memudahkan pembaca memahami penjelasan atau cerita karena ada gambar-gambar ilustrasinya. Dan itu memberikan gambaran singkat tentang isi tulisan atau cerita yang disampaikan, sehingga kita lebih tertarik untuk membacanya. Lalu, juga itu menambah nilai keindahan dalam sebuah tulisan. Lalu, ketika kita membaca, kita terlibat secara emosional karena ada gambar atau karakter-karakter tertentu di dalam gambar itu. Dan gambar-gambar di dalamnya itu adalah sederhana sehingga kita mudah untuk memahaminya. Nah, itu tadi gambar cerita dan ciri-ciri gambar cerita. Lalu, macam-macam gambar cerita. Ada misalnya komik, ada komik strip, yaitu komik yang berisi beberapa kotak dalam gambar komik. Nah, ini contohnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Di sini ada percakapannya. Nah, itu adalah ciri gambar cerita. Ada percakapan di dalam gambarnya. Lalu, selain komik strip, ada juga komik humor atau komik lucu. Ini berisi hal-hal yang dianggap lucu. Gambar-gambarnya juga biasanya lucu dan tidak proporsional. Dan bahkan ada gambar-gambar yang aneh. Ini adalah contoh gambar komik. Tugas hari ini yaitu mengerjakan dari buku teks halaman 91 nomor 3. Hanya satu nomor, dikerjakan dengan baik ya. Oke. Now we are closing our lesson today. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your kindness. Thank you for your blessing. Thank you for the lesson today. Help us remember all we have learned today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you for your attention. See you next time. Bye-bye.